Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Sia. Saya berasal dari Universitas Muhammadiyah Luhuk, Fakultas FKIP jurusan Biologi. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembelahan sel, yaitu pembelahan sel secara mitosis dan pembelahan sel secara meiosis. Dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa mengamati akar dan batang tumbuhan yang bertambah panjang. Di tubuh kita juga itu mengalami pertambahan panjang, yaitu terdapat di kuku dan terdapat di rambut. Dan kita juga pernah merasa luka pada kulit yang perlahan-lahan akan sembuh, yang menyebabkan jumlah sel bertambah dan kondisi sel diperbaiki. Lalu bagaimanakah cara prosesnya? Mari simak video kali ini. Jadi di video kali ini kita akan mempelajari tentang reproduksi sel. Apa itu reproduksi sel? Reproduksi sel merupakan perbanyakan sel dengan membagi sel menjadi dua. Reproduksi sel berlangsung melalui tahapan pembelahan sel. Pembelahan sel ada 3 jenis, yaitu pembelahan sel amitosis, mitosis, dan meiosis. Akan menjelaskan tentang pembelahan sel mitosis dan pembelahan sel secara meiosis. Yang pertama yaitu pembelahan sel mitosis. Apa itu mitosis? Mitosis adalah cara reproduksi sel di mana sel membelah melalui tahap-tahap yang teratur. Mitosis memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, terjadi pada sel somatis atau tubuh. Yang kedua, menghasilkan 2 sel anak atau memiliki genotip sama dengan induknya. Yang ketiga, berfungsi untuk pertumbuhan dan pergantian sel yang rusak. Dan yang keempat, mitosis merupakan bagian dari siklus sel. Siklus sel. Siklus sel terdiri dari 2 fase, yaitu fase interfase dan fase mitosis. Pembelahan mitosis ini dibedakan menjadi 2, yaitu karyokinesis atau proses pembelahan inti yang meliputi profase, metafase, anafase, dan telofase. Kemudian sitokinesis, yaitu pembelahan sitoplasma menjadi 2 bagian yang terjadi pada fase interfase akhir. Fase interfase paling lama mencakup 90% dari siklus sel. Interfase terbagi menjadi fase G1, fase S, dan fase G2. Fase G1 merupakan fase pertumbuhan dan pembentukan protein dari organel sel. Fase S adalah fase penyalinan kromosom. Fase G2 adalah fase sel kembang tumbuh dan mempersiapkan melakukan pembelahan. Tahapan-tahapan pada mitosis yaitu profase, prometafase, metafase, anafase, dan telofase. Pada fase profase yang terjadi ialah benang kromatin memendek, membentuk kromatid yang akan berpasangan membentuk kromosom. Kemudian membran nukleus mulai menghilang. Pada tahapan prometafase, membran nukleus terfragmentasi sehingga mikrotubula dapat masuk ke nukleus. Kromatid dari setiap kromosom memiliki kinektor yang terletak pada sentromer. Mikrotubula akan melekat pada kinektor kromosom. Saat metafase, mikrotubula terlihat jelas dan kromosom terletak pada daerah ekuator. Kromosom masih terdiri atas 2 kromatid yang terkait pada sentromer, dan setiap sentromer memiliki 2 kinektor yang masing-masing dikaitkan dengan mikrotubula. Pada tahap anafase, mikrotubula memendek sehingga menarik kromatid ke kutub yang berlawanan. Pada akhir anafase, kedua kutub sel memiliki jumlah kromatid yang sama. Dan saat telofase berlangsung sitokinesis yang memisahkan sel menjadi 2 sel anak, peristiwa tersebut terjadi dengan menipis dan memanjangnya kromatid hingga membentuk kromatin, nukleolus, dan membran nukleus yang mulai terbentuk kembali hingga nukleus muncul sempurna hingga terbentuknya 2 sel anak identik. Yang kedua yaitu meiosis. Meiosis adalah pembelahan sel yang menghasilkan 4 sel anakan yang masing-masing sel memiliki separuh dari jumlah kromosom sel induknya. Jumlah kromosom yang dimiliki oleh sel anakan adalah N atau disebut dengan haploid. Maka, pembelahan sel meiosis disebut dengan pembelahan reduksi.
Meiosis memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, terjadi pada sel gamet atau kelamin. Yang kedua, menghasilkan 4 sel anak dengan kromosom setengah kromosom induk. Yang ketiga, berfungsi agar menjaga kromosom tidak berlipat ganda dan kelangsungan spesies terjaga. Dan yang keempat, dimulai dengan replikasi kromosom pada interfase. Kromosom ini akan diikuti oleh 2 pembelahan yang secara berturut-turut yang disebut dengan meiosis 1 dan meiosis 2. Tahapan pembelahan meiosis terdiri dari profase, metafase, anafase, telofase 1 dan 2. Baik, kita akan mulai membahas pada fase-fase meiosis 1. Yang pertama, pada profase 1 mengambil sekitar 90% waktu meiosis dan terjadi dalam 5 fase, yaitu leploten, zigoten, pakiten, diploten, dan diakinesis. Yang kedua, yaitu fase metafase 1. Tetrat menempatkan diri dan berjejer pada bidang ekuator, sentromer terikat oleh benang spindel. Yang ketiga, tahap anafase 1. Benang spindel memendek dan menarik belahan tetrat ke kutub sel berlawanan sehingga kromosom homolog terpisah. Yang keempat, dan pada telofase 1, membran membentuk sekat sehingga terbentuk 2 sel anakan yang haploid, tetapi kromosom masih mengandung 2 sister kromatid yang masih terhubung di sentromer. Fase-fase pada meiosis 2. Yang pertama yaitu profase 2. Benang kromatin berubah menjadi kromosom, nukleus dan membran inti menghilang. Sentriol terpisah menuju kutub yang berlawanan, serat gelondongan terbentuk di antara 2 kutub pembelahan. Yang kedua yaitu metafase 2, yaitu kromosom bergerak menuju bidang ekuator dan berjejer. Yang ketiga yaitu anafase 2, kromatid berpisah dan homolognya dan bergerak menuju kutub berlawanan. Yang keempat, telofase 2, kromosom berubah kembali menjadi benang-benang kromatin. Teolus dan membran inti mulai terbentuk, serat gelondong pun menghilang. Baik, itulah keseluruhan tahap yang terjadi pada meiosis. Nah, setelah mempelajari tentang jenis-jenis pembelahan sel, sekarang kita dapat membedakan antara pembelahan sel secara mitosis dan pembelahan sel secara meiosis. Perbedaan antara pembelahan mitosis dan pembelahan meiosis. Yang pertama yaitu mitosis bertujuan untuk memperbanyak jumlah sel, sedangkan meiosis bertujuan menjaga agar jumlah sel kromosom keturunannya selalu tetap. Yang kedua, pembelahan mitosis terjadi pada sel tubuh, sedangkan meiosis terjadi pada sel kelamin. Yang ketiga, mitosis berupa 2 sel anakan yang masing-masing bersifat diploid atau 2N, sedangkan meiosis menghasilkan 4 sel anakan yang masing-masing bersifat haploid atau N. Yang keempat, pada mitosis jumlah kromosom sel anak sama dengan sel induk, sedangkan pada meiosis jumlah kromosom sel anak setengah dari sel induk. Yang kelima, mitosis mengalami 1 kali pembelahan, sedangkan meiosis mengalami 2 kali pembelahan. Yang keenam, pada fase metafase setiap kromosom terdiri dari 2 kromatid yang berjejer dan ekuator, sedangkan meiosis pada metafase setiap sepasang kromosom terdiri dari 4 kromatid berjejer di ekuator. Yang ketujuh, pembelahan mitosis tidak melibatkan peristiwa pindah silang, sedangkan meiosis melibatkan peristiwa pindah silang.